Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video kali ini bisa sedikit menghibur dan semoga ada sedikit manfaatnya. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, masih di warung sembako sederhana yang ada di desa. Dan video kali ini aku mau membagikan, aku mau refill stok jajanan ya teman-teman. Alhamdulillah jajanan itu sudah pada banyak yang habis. Dan ini aku bener-bener sempetin buat belanja. Tadi itu belanjanya sekitar jam 9 sebelum Pak suami berangkat jualan. Aku sempetin dulu buat belanja cepet-cepet, buru-buru, udah milih-milih, udah ngambil-ngambil. Terus aku tinggal pulang dulu ya teman-teman, biar ditata sama penjualnya, terus dinota juga sama penjualnya. Aku ngambil-ngambil dulu, langsung aku tinggal pulang. Diambilnya itu habis duhur sesempatnya aku ya, karena maklum aja masih momong anak kecil ya teman-teman. Jadi waktu itu sebisa mungkin aku pergunakan dengan sebaik mungkin. Pak suami belum berangkat, ada yang jagain adik, itu aku langsung belanja. Terus cuman setengah jam aja ya aku belanja, langsung pulang karena Pak suami juga buru-buru mau berangkat ya. Jadi setiap harinya Pak suami itu berangkat sekitar setengah 10. Kalau misalkan masih ada waktu ya dimanfaatin buat belanja ya teman-teman. Karena kami itu belanja sendiri ya, enggak diantar sales ataupun dari grosirannya. Jadi kami memang belanja sendiri. Maklum aja karena warungnya itu di belakang, jadi ya untuk sales-sales juga enggak bakalan mau nganter ya teman-teman. Terus grosir-grosir juga jarang banget yang ada mau nganter. Adapun yang mau nganter itu sebenarnya kalau grosiran ciki-ciki kayak gini kan, kalau di tempat aku memang khusus ciki aja ya, grosiran ciki itu dia mau ngantar. Tapi aku tuh kalau ciki karena banyak sekali variannya, aku lebih seneng itu belanja langsung datang ke tokonya ya, milih-milih terus nanti diambil pas aku udah sela ada waktu, kalau enggak sore pas Pak suami itu pulang dari jualan. Nah jadi ini tadi aku tinggal terus aku ambil itu sama adik ya, aku ajakin si adik, aku naik motor, di belakang bawa rombong, terus di depan itu aku taruh adik ya, karena ada dudukan buat boncengan motor itu ya teman-teman. Aku taruh di depan, terus di belakang bawa rombong. Untuk belanja yang enteng-enteng, misalkan belanja ciki atau belanja yang sedikit-sedikit, itu aku masih berani ya kalau bawa adik. Tapi kalau misalkan belanja yang berat-berat seperti gula pasir, tepung-tepungan, itu nggak berani. Biasanya Pak suami yang bawa, terus aku gantian nungguin jualan ya, nungguin dawet ya teman-teman. Jadi aku tuh selalu seperti itu, gotong royong, terus sebisa mungkin ya dikerjakan berdua. Karena kalau misalkan Mbah Uti lagi di rumah ya biasanya aku titipkan dulu si adik sama Mbah Uti. Tapi kalau misalkan Mbah Uti lagi repot ya biasanya kami bawa belanja ya teman-teman. Ya namanya juga kita resiko ya, resiko mau jualan ya kita juga harus berani resiko apapun, resiko repot dan resiko lain-lainnya. Masya Allah ya teman-teman, walaupun seperti itu kadang dipandang sebelah mata, belanja repot-repot, bawa anak kecil gitu tuh rasanya kalau misalkan orang yang mandang kita itu rasanya ngelihatnya kasihan ya teman-teman. Tapi untuk aku sendiri ngejalaninnya itu
happy banget bisa belanja, cari recehan, bisa bawa anak, bisa nyambi anak, itu udah seneng banget, udah bersyukur banget ya teman-teman, Masya Allah sekali. Untuk belanja percikian jajanan anak-anak enggak aku target beberapa hari sekali ya. Kalau misalkan udah pada habis ya aku langsung belanja aja. Dan untuk percikian ini termasuk barang yang laris manis, setiap hari pasti laku, alhamdulillah. Namanya jajanan anak-anak ya, pasti anak-anak itu seneng jajan, entah itu 1.000 2.000, alhamdulillah tiap hari itu selalu laris manis. Dan untuk belanja percikian ini aku habisnya itu biasanya sekali belanja sekitar 1.200.000 sampai 1.400.000, pokoknya ya lebih dari 1 juta ya untuk belanja jajanan aja. Dan ini tuh udah bener-bener aku bersyukur banget, karena dulu awal-awal aku jualan itu belanja ciki itu aku inget banget ya, cuman 100.000 dan itu dapat ada beberapa macam, ada apa dulu ya, coklatos, terus pokoknya ciki-ciki yang 1.000-an sama yang 500-an gitu tuh dapat beberapa renteng aja ya. Dan untuk aku memutuskan untuk jualan ciki kayak gini, jajanan anak-anak itu aku juga memutuskan itu cukup lama ya teman-teman, bingung mau jualan ciki enggak nih, karena ya lokasi warungnya seperti ini di belakang, takutnya nggak ada anak-anak yang jajan, takutnya anak-anak itu nggak tahu ya kalau ada warung di belakang. Makanya dulu aku sempat lama ya memutuskan untuk jualan ciki, dan alhamdulillah pada akhirnya aku memutuskan untuk berjualan ciki sampai sekarang. Alhamdulillah omsetnya itu naik terus ya teman-teman, dari awal-awal itu hanya belanja 100.000 terus naik nanti 150.000 dan naik-naik terus sampai sekarang. Alhamdulillah sekali belanja untuk ciki aja itu bisa 1 juta lebih ya, Masya Allah, alhamdulillah sekali. Bukan niatnya mau pamer atau lain-lain ya teman-teman, cuman ingin menginspirasi teman-teman aja yang buka warung di teras rumah atau di gang sempit. Insya Allah pasti ada rezekinya, nikmati aja setiap prosesnya, karena kalau misalkan kita usaha apapun ya nggak bakalan langsung laris, nggak bakalan langsung maju ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali pesaingnya, yang banyak sekali jajanan macam-macam itu ya, pokoknya yang ini itu, yang ini itu, warung di mana-mana. Tapi kita harus benar-benar konsisten, harus bersabar, nikmati setiap prosesnya. Insya Allah ya teman-teman, kalau misalkan kita bersabar, nikmati semua prosesnya, insya Allah lama-lama warung kita juga akan berkembang, dan insya Allah kita juga bakalan bisa menikmati hasilnya. Karena warung sembako itu ya warung yang nggak ada matinya ya teman-teman, karena di warung sembako itu pasti setiap hari kebanyakan selalu dicari orang, seperti minyak, tepung, dan lain-lain itu sampai kapanpun pasti selalu dicari orang. Intinya kita tetap konsisten aja sama jualan kita, kita fokus aja sama jualan kita walaupun kanan kiri banyak pesaing ya teman-teman. Intinya kita fokus sama jualan kita sendiri, nggak usah lirak-lirik jualan tetangga, nggak usah iri-irian sama tetangga. Insya Allah kalau misalkan rezeki kita ya pasti akan buat kita, nggak akan tertukar ya sama tetangga. Intinya kita konsisten ya teman-teman, dan tentunya sabar, telaten, jangan sering tutup, bukanya lebih pagi, terus untuk harganya juga selalu diperhatikan, jangan seenaknya sendiri ngasih harga ya, harus bisa bersaing sama warung tetangga, karena sekarang untuk warung sembako itu pasti banyak sekali pesaingnya, di mana-mana ada ya teman-teman.
Dan sekarang itu memang banyak banget di mana-mana warung sembako, pesaing warung sembako itu banyak banget. Memang karena warung sembako itu kalau kita benar-benar mengelola warung sembako dengan benar, mengelola keuangan warung sembako dengan benar, insya Allah itu bisa sukses ya teman-teman. Karena walaupun per produk itu untungnya sedikit, paling 500 perak, 1000 perak, tapi di warung sembako itu kan banyak sekali barang yang bisa kita jual. Untuk sembako aja itu berbagai macam, belum lagi jajan-jajanan, belum lagi sabun-sabunan, belum lagi obat-obatan, belum lagi nanti alat tulis, belum lagi dan lain-lainnya. Pokoknya di warung sembako itu apa aja bisa kita jual. Makanya kalau misalkan warung sembako yang di pinggir jalan itu insya Allah itu kebanyakan mereka bisa sukses ya teman-teman, karena memang warung sembako itu menjanjikan sekali kalau misalkan kita benar-benar melakukan usaha ini dengan sebaik mungkin. Dan warung sembako juga bisa kita wariskan nanti ya, kalau misalkan kita sudah tua bisa kita wariskan ke anak cucu kita, bisa diteruskan juga ya. Makanya untuk bisnis warung sembako itu banyak sekali disenangi atau digemari orang-orang. Tapi di balik itu semua pasti ada pengorbanan yang benar-benar mati-matian untuk berjuang, untuk bisa sukses, untuk bisa maju ya teman-teman. Walaupun cuman berjualan warung sembako sederhana, tapi ya pastinya juga banyak perjuangan, banyak promo-promo. Seperti aku sendiri selalu promosi di WA ya, upload ini harganya segini, terus baru datang untuk bumbu-bumbu. Terus kalau misalkan aku baru belanja ikan asin juga selalu aku posting di WA, biar mereka tetangga-tetangga aku itu pada tahu kalau misalkan untuk ikan asin itu baru datang atau baru. Dan alhamdulillah untuk sosial media juga membantu sekali untuk promosi kita, untuk berkembangnya warung kita. Alhamdulillah sekarang itu zamannya zaman media sosial ya teman-teman, kita bisa sesuka hati promosi di media sosial kita, entah itu WA, IG, Facebook, itu bisa banget ya, manfaatin aja media sosial kita. Insya Allah itu juga membantu banget ya teman-teman untuk berkembangnya warung kita. Karena kadang-kadang orang-orang kan nggak tahu ya kalau misalkan kita jualan ini, mereka yang belum kebiasaan belanja di warung kita itu belum tahu, makanya bisa dipromosikan lewat sosial media kita. Biasanya yang aku promosikan itu kalau misalkan ada kerupuk-kerupuk gitu yang baru, rasa baru atau merek baru, biasanya aku promosikan. Terus kalau misalkan kedatangan ikan asin aku promosikan, aku kedatangan gula merah aku promosikan. Pokoknya apa aja yang bisa dipromosikan biasanya aku promosikan di sosial media. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Ini aku kemarin juga ada belanja Soklin liquid, terus sama susu bendera kaleng itu 1 karton. Alhamdulillah untuk susu bendera kaleng itu lumayan laris ya teman-teman, makanya aku beli 1 karton biar enggak wira-wiri untuk belanjanya gitu ya. Untuk Soklin liquid itu aku biasanya belanjanya yang warna merah sama warna pink, karena untuk pelanggan di sekitar aku itu memang sukanya ya kedua warna itu ya. Biasanya kalau warna ungu mereka kurang suka, makanya aku belanja sesuai requestan mereka. Alhamdulillah ini jajannya udah rapi. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau lihat warung rapi itu rasanya seneng banget. Kemarin itu Masya Allah ya, warungnya amburadul, dan sekarang alhamdulillah udah rapi, udah lega. Alhamdulillah ini kalau dipandang rapi kayak gini tuh seneng banget ya teman-teman.
Alhamdulillah seneng banget kalau jajanan udah penuh kayak gini. Biasanya sore-sore anak-anak itu pada jajan ya, banyak banget biasanya kalau sore-sore anak-anak pada jajan. Alhamdulillah 1.000 2.000 selalu disyukuri, dan jajanan ini tuh buat peramai warung ya teman-teman. Kalau nggak ada jajanan kayak gini tuh rasanya warung kelihatan sepi. Oke, alhamdulillah kegiatan aku hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menghibur. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.